Satu lagi sebentar. Jadi bagaimana kita menentukan patokan makom kita dalam makom asbab atau tajrid, mohon penjelasannya. Oke, ini kita kembali ke pembahasan episode sebelumnya ya. Jadi ada orang yang sudah makomnya makom tajrid, itu makom yang lebih tinggi lagi. Ada orang yang masih tingkatannya asbab. Tapi sebenarnya kedua-duanya ini sama-sama bekerja untuk Allah. Ada peribahasa al-mutasabbib wal mutajarrid ka'abdaini lil malik. Orang yang makom tajrid dengan orang yang makom asbab itu sama-sama bekerja untuk Allah. Ya, seperti seorang hamba yang bekerja untuk sang majikan. Nah, kemudian qala li ahadihima, raja ini berkata kepada salah satunya yang masih ahli asbab, "I'mal wa kul." Kamu bekerjalah sana, bekerjalah. Maka kamu akan dijamin, maka kamu akan diberi gaji. Qala li akhar, dan raja itu berkata kepada yang lain, "Uskut anta." Kamu diam di sini bersama saya. "Wa ana uksimu bika." Dan saya akan menanggung semua keperluan kamu. Jadi ada orang yang kerjanya itu secara nyata, artinya membantu sang raja itu untuk mengurus perang, mengurus ladang, mengurus apapun segalanya. Tapi ada orang yang sebagai teman pribadinya, teman duduknya, yang menjaga itu, selalu bersama raja itu. Kedua-duanya sama. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengetahui makom kita di mana? Nah, ini yang paling penting kan itu tadi. Apakah kita ini sekarang di makom asbab atau kita di makom tajrid? Ketika apa yang kita lakukan kemudian masih ada hasilnya dan hidup kita nyaman dan agama kita selamat, maka di situ kita masih ditetapkan oleh Allah. Kita masih diletakkan makomnya di situ. Sekarang misalkan kita sebagai pengusaha, kemudian usaha kita berkembang, kemudian kita bisa membantu banyak orang yang tidak punya pekerjaan menjadi punya pekerjaan. Kemudian harta benda kita yang hasil usaha itu kita berikan kepada yang membutuhkan. Kemudian agama kita, ya, amaliyah kita tidak terganggu. Ada hasil dari usaha kita dan itu tidak mengganggu aktivitas ibadah kita. Berarti itu artinya kita masih diposisikan oleh Allah untuk menjadi ahli asbab. Jangan sekali-kali kita pengen ganti profesi menjadi ahli tajrid, nggak boleh. Ya, begitupun orang yang sudah makomnya lebih tinggi lagi ke tingkatan ahli tajrid, ketika dia ya semakin dekat kepada Allah, kemudian di dalam hatinya tidak ada rasa tomak pengen diberi orang, artinya kebutuhannya terpenuhi tanpa berusaha, dilalahnya ada terus gitu ya. Setiap kita membutuhkan ada, min haitsu la yahtasib. Karena orang yang ahli tajrid ini tingkatannya sudah lebih tinggi sebenarnya daripada ahli asbab. Kalau ahli asbab itu harus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau ahli tajrid itu sudah tidak perlu usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Bedanya itu. Dan masih mendapatkan manfaat dari semua itu, maka itu artinya kita ditetapkan oleh Allah sebagai ahli tajrid. Maka jangan pernah sekali-kali kita ingin turun lagi derajatnya ke ahli asbab. Padahal kita sudah di ahli tajrid, kemudian kita lihat teman kita pakai mobil Lamborghini, rumahnya mewah, saya pengen jadi pengusaha aja. Nggak bisa, nggak boleh. Padahal derajat kita lebih tinggi dari dia. Dia itu bisa beli rumah, bisa beli mobil karena dia berusaha. Kalau kita tinggal minta sama Allah karena kita posisinya sudah dekat menjadi tadi seperti pengawal raja itu. Coba deketan mana pengawal raja sama orang yang kerja di jalanan? Ya kan beda tingkatannya. Ya, justru kita sendiri yang sebenarnya merusak suasana itu, merusak makom kita itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu ya. Kang siapa tadi tuh? Kang Podium Cinta.